Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One. Pada hari ini, pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memutus gugatan batas maksimal usia Capres-Cawapres, yaitu 70 tahun. Pemirsa, kita saat ini sudah bergabung dengan M. Kodari, analis politik, dan juga Mas Triandika, analis politik Universitas Bakri. Masih bersama kami, Mas Triandika? Ya, makasih Mbak Ana. Oke, Mas Triandika, ini melanjut dialog kita tadi perbincangan mengenai putusan MK pada hari ini di mana batas maksimal usia Capres-Cawapres menjadi 70 tahun. Setelah sebelumnya diputuskan bahwa batas minimal usia 40 tahun. Mungkin bisa kita review sedikit. Tadi ada katakan bahwa ini syarat politis. Politis seperti apa yang Anda maksud ini? Ya, pertama yang terkena dampak dari putusan ini, jika gugatan pemohon itu dikabulkan, maka satu-satunya calon yang akan terkena efeknya adalah Pak Prabowo Subianto yang bisa diprediksi bisa bakal batal pencalonannya dikarenakan putusan MK ini. Sehingga dari situ saja sudah sangat terbaca bahwa gugatan ini sangat muatan syarat politis. Yang kedua, ya tentunya kita bisa melihat bahwa batas pendaftaran di KPU itu pada tanggal 25 nanti, dan ini hanya 2 hari sebelum masa penutupan tersebut gitu. Artinya tentu bukan hal yang sederhana bagi Koalisi Indonesia Maju gitu ya untuk berembuk kembali gitu ya untuk merumuskan formula terbaiknya kalau putusan MK ini benar-benar tidak memberikan peraturan konstitusional ataupun dasar konstitusional bagi Prabowo Subianto untuk maju gitu. Jadi ini sangat politis sekali Mbak Ana, ya saya melihatnya. Oke, artinya ini kan merujuk pada satu pasangan yang memang belum mendaftarkan diri ke KPU begitu untuk menjadi capres ataupun cawapres begitu. Tapi ketika langkah ini dibuat sendiri, adakah mungkin langkah-langkah politis juga yang akan dibuat ketika tidak berhasil mengcounter di MK? Ya. Pertama, MK tentu akan mempertimbangkan bukan hanya pertimbangan materi dan hukum, tapi juga pertimbangan apakah keputusan ini memicu kontroversial di tengah masyarakat atau tidak. Dampak yang diakibatkan dari putusan ini apakah memicu keresahan publik yang luas atau tidak. Saya pikir juga para hakim MK akan mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut. Sebab secara substantif saya sendiri melihat tidak ada isu konstitusionalitas di dalam batas usia capres gitu ya. Nah, itu satu sisi. Yang kedua, tentu kalau putusan MK ini mengabulkan gugatan pemohon, maka ini akan memberikan dampak politis ya bagi Koalisi Indonesia Maju. Tentu masih ada waktu 2 hari bagi Koalisi Indonesia Maju untuk mencari jalan keluar, karena putusan MK ini sifatnya kan final dan binding juga ya, dan harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh warga negara. Sehingga ini pun pasti juga akan membuat Koalisi Indonesia Maju menyusun langkah-langkah taktis. Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi stok figur, ya Koalisi Indonesia Maju tidak kekurangan calon gitu untuk maju menjadi capres dan cawapres gitu. Oke, tadi ada katakan bahwa tidak ada isu konstitusional di sini, artinya selama tidak melanggar Undang-Undang 1945 begitu? Iya, karena di Undang-Undang sendiri tidak ada satu klausul pun yang mengatakan pembatasan usia tersebut gitu. Jadi ini adalah sejauh apa yang tertulis dalam Undang-Undang Pemilu itu tidak memiliki hal yang dilanggar di dalam konstitusi, maka seharusnya tidak perlu dirubah undang-undang tersebut oleh MK. Kalau kita berbicara mengenai Prabowo dan juga memang belum ada pasangannya ya, belum dideklarasikan ini siapa pasangannya. Namun kalau kita lihat sendiri Prabowo Subianto yang mungkin tadi ada katakan bahwa akan terkena dampaknya ketika MK ini sudah diputuskan, tapi di mata masyarakat sendiri bagaimana melihat Prabowo? Ya, saya lihat Pak Prabowo gitu ya merupakan salah satu kandidat terkuat ya hari ini berdasarkan dari berbagai macam survei gitu ya. Dan tentu ini juga akan sangat melukai ya sebagian dari pendukung Pak Prabowo yang memiliki chance cukup besar tapi dijegal oleh putusan MK gitu. Sehingga dampak politik dari putusan MK ini juga perlu dikalkulasi dengan cermat oleh para hakim gitu. Ya, jadi 2024 ini saya melihat adalah salah satu momen terbaik dari Pak Prabowo gitu ya.
di tengah tren elektabilitasnya yang juga relatif terus membaik dari bulan ke bulan dibandingkan dengan pemilu 2019 dan 2014, hari ini juga Pak Prabowo membawa satu pesan besar, ya, pesan rekonsiliasi dan keberlanjutan dengan menggandeng Gibran sebagai cawapres gitu. Jadi syarat-syarat untuk Pak Prabowo secara di atas kertas ya untuk lebih bisa bersaing dan memiliki peluang menang tentunya di 2024 ini jauh lebih besar dibandingkan 2019 dan di 2014. Tapi begini, Mas Riandika, di zaman sekarang ini kita lihat bahwa Gen Z ataupun milenial yang akan menjadi pemilih terbanyak pada pemilu 2024, apakah memang masih melihat usia sebagai salah satu syarat? Tidaklah kredibilitasnya kah? Atau seperti apa? Ya, ada gap usia saya pikir ya antara pemilih baru dengan Pak Prabowo Subianto. Bisa jadi para pemilih baru ini tidak mengenal sosok Prabowo Subianto gitu ya. Dan ini diatasi dengan dimunculkannya Gibran ya sebagai cawapres Pak Prabowo yang diharapkan bisa menjaring suara milenial. Namun saya melihat masyarakat juga cukup objektif ya dalam melihat kepemimpinan nasional, bukan hanya sekedar muda, bukan hanya sekedar punya image yang bagus di sosial media ataupun dalam strategi kampanye, tapi juga mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas dari tokoh tersebut. Jadi pemilih milenial juga cukup kritis dalam mengevaluasi calon yang akan didukungnya. Bukan hanya sekedar tentang usia, ya muda tapi tidak memiliki kapasitas juga tidak akan dipilih oleh milenial. Tetapi tentu dalam hal kepemimpinan nasional dari penelitian yang pernah kami lakukan, masyarakat masih mempertimbangkan aspek kapasitas dan track record ya sebagai dasar pertimbangan pilihannya. Tapi untuk penilaian dari masyarakat sendiri sejatinya ini dimulai dari kapan, Mas Riandika kalau melihat? Maksudnya terlihat dari mulai kapan masyarakat itu mengevaluasi gitu ya? Iya. Ya, kalau dilihat tentu masyarakat melihat ataupun mengevaluasi pemimpin yang akan dipilihnya itu banyak referensinya ya, mulai dari pemberitaan di televisi atau juga referensi dari keluarga, referensi pertemanan, ya bahkan kalau dari data yang kami miliki, ya, salah satu variabel terbesar selain karena figurnya yang mempengaruhi pemilih itu adalah lingkaran pertemanannya, gitu ya. Lingkaran pertemanan ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, lingkaran pertemanan keluarganya, ya, lingkaran pertemanan di masyarakatnya dan juga peer groupnya. Jadi justru orang-orang terdekat itu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi pilihan terutama kelompok pemula ya, pemilih pemula dalam kontestasi pilpres dan pileg, Mbak. Oke, kalau misalnya tadi kita kutip sedikit kata-kata Mas Riandika ini untuk mengcounter pemilih muda yang kemudian akan banyak di tahun 2024, maka Gibranlah yang cocok yang akan dipilih oleh Prabowo begitu. Tadi Anda katakan begitu. Tapi kalau kita lihat sendiri memang untuk lawan-lawan politik lainnya seperti Mahfud dan juga Caimin, apakah memang memiliki elektabilitas yang lebih rendahkah daripada Gibran ketika ini khusus di mata milenial ya atau Gen Z? Ya, kalau dari data survei yang kami punya, Pak Mahfud, Gibran, dan Caimin itu merupakan cawapres yang elektabilitasnya bisa dikatakan baru 1 digit ya, Mbak. Dibandingkan dengan figur seperti Erick Thohir atau bahkan Sandiaga Uno. Jadi secara elektabilitas memang para cawapres yang saat ini diwacanakan akan berkontestasi itu tidak memiliki satu tingkat elektabilitas yang cukup tinggi. Tetapi kalau kita perhatikan dalam menentukan cawapres ini bukan hanya sekedar aspek elektabilitas, tapi juga aspek chemistry dan juga track record serta pesan apa yang ingin disampaikan dengan pemilihan cawapres tersebut gitu. Kalau kita lihat dari pasangan Mahfud Ganjar ya, Ganjar Mahfud dengan dipilihnya seorang Mahfud MD, maka koalisi di PDIP itu ingin memberikan pesan bahwa PDIP ingin mengadres isu-isu hukum sebagai salah satu narasi utama ataupun gagasan utamanya. Dengan Caimin dan Anies Baswedan ya tentu ada warna keberlanjutan dan perubahan ya, karena bagaimanapun Caimin merupakan anggota
koalisi dari pemerintah saat ini, dan Anies Baswedan adalah sosok yang mewakili figur perubahan gitu. Nah, di sisi lain kalau kita lihat pasangan Prabowo Subianto yang akan yang sudah mendeklarasikan tadi malam ya akan mengusung Gibran, pesan yang ingin disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju adalah pesan keberlanjutan dan rekonsiliasi gitu ya. Bahwa salah satu peristiwa penting dalam politik Indonesia pasca 2019 itu adalah rekonsiliasi antara pihak Pak Prabowo dan pihak Pak Jokowi. Baik, Mas Triandika dan juga pemirsa, kita akan sama-sama saksikan langsung menuju ke gedung MK karena saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sudah duduk di kursi dan kita akan sama-sama langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi dalam membacakan putusan gugatan batas maksimal usia Capres 70 tahun. Dengan adanya penyelesaian administrasi beberapa putusan dan ketetapan yang akan dibacakan sehingga baru lengkap untuk diucapkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah untuk pengucapan beberapa ketetapan dan keputusan. Ya, kita mulai dengan ketetapan nomor 118. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 31 Agustus 2023 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Lisa Korintina yang diterima kepaniteraan. Ini tampaknya masih akan diputuskan beberapa perkara lainnya. Kita akan kembali ke Mas Triandika, analis politik dari Universitas Bakri, dan juga M. Kodari, analis politik. Selamat siang, Mas Triandika dan juga Bang Kodari. Siang. Oke, mungkin kita ke Bang Kodari dulu. Bang Kodari, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke, ini kita mau minta pendapatnya dulu ya. Bang Kodari melihat gugatan yang diajukan ke MK pada hari ini batas maksimal usia Capres 70 tahun, seperti apa? Ya, saya kira ini bagian dari dinamika politik ya. Terus terang ini mengingatkan saya kepada proses pembuatan atau revisi undang-undang di DPR. Biasanya terjadi saling bergen antara partai politik, misalnya berkaitan dengan tingkat pendidikan. Ya, kalau kita bicara revisi undang-undang pemilu pilpres beberapa tahun yang lalu, PDI Perjuangan meminta agar syarat pendidikan SMA, sementara partai lain, kalau tidak salah waktu itu misalnya Partai Amanat Nasional dan mungkin juga partai lain, itu meminta agar syaratnya adalah sarjana. Kemudian ada juga partai yang lain yang meminta agar syarat pengajuan calon presiden 20%. Yang besar-besar meminta 20%, tetapi yang lebih kecil meminta agar syarat calon presiden presidential threshold cuma 10%, kira-kira begitulah. Nah, cuman ini medannya berbeda, bukan di DPR tetapi di Mahkamah Konstitusi. Dan perang dalam tanda kutip ya, perang syarat pengajuan calon presiden wakil presiden ini saya kira tidak bisa dilepaskan dari adanya judicial review terhadap usia dan syarat berpengalaman sebagai kepala daerah. Jadi yang satu itu berusaha menurunkan ngasih batas atas, satu ngasih batas bawah. Dan batas bawahnya sudah diputuskan oleh MK beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita menunggu keputusan mengenai batas atas. Kira-kira itu yang sedang terjadi pada hari ini.
Tapi pertanyaannya begini Bang Kodari, perlukah gugatan seperti ini? Ya perlu nggak perlu kan tergantung subjektivitas dari yang memohonkan. Ya kan masing-masing kelompok kan punya cara berpikir dan mungkin juga kepentingannya masing-masing ya. Sehingga itu merupakan hak setiap warga negara untuk mengajukan judicial review. Apakah kemudian misalnya dia punya legal standing atau tidak, itu kan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Tidak semua perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi kemudian akan disidangkan. Pasti diperiksa dulu beberapa syarat-syarat, mulai dari syarat administrasi maupun syarat legalnya ya, yang disebut sebagai legal standing itu. Dan kalau semua syarat terpenuhi ya maka dia akan diproses ya. Dan kita lihat misalnya bahwa beberapa kasus itu bisa diajukan permohonannya bukan oleh satu orang tapi oleh beberapa orang atau beberapa kelompok. Dalam kasus mengenai presidensial threshold bukan cuma sekedar beberapa orang atau beberapa kelompok, tetapi dalam rentang waktu beberapa tahun permohonan yang sama itu diulang-ulang gitu oleh orang yang berbeda dan kelompok-kelompok yang berbeda. Barangkali sampai sejauh ini masalah yang paling sering dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi adalah soal presidensial threshold ya. Kalau saya tidak salah itu ada 13 ya. Kalau kemarin untuk masalah syarat batas bawah usia pengajuan calon wakil presiden ada 9. Kalau bicara mengenai presidensial threshold itu ada berapa belas, 13. Walaupun nasibnya agak berbeda. Kalau yang presidensial threshold sekian persen itu yang umumnya meminta diturunkan atau bahkan dihilangkan sama sekali, itu semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ya itu hak setiap warga negara. Mengenai waktunya pun juga nggak bisa kita atur. Oke. Untuk diingat, misalkan begini, tambahan sedikit ini supaya lengkap informasinya. Misalnya kan ada himbauan misalnya, kalau sedang proses pemilunya sudah berjalan nggak boleh ada permohonan lagi. Ya selama nggak dilarang ya nggak bisa dihalangi ya. Yang kedua saya ingat tahun 2009 itu ada keputusan mendadak ketika pemilu sudah berjalan prosesnya yang betul-betul juga berpengaruh terhadap proses pemilu. Dia menjadi game changer di situ. Tetapi untuk pemilu legislatif ketika sistem proporsional tertutup atau semi tertutup itu dibuat menjadi proporsional terbuka murni begitu, sehingga nama-nama yang tadinya itu diperkirakan akan lolos karena sulit karena harus memenuhi BPP, akhirnya tidak jadi lolos gara-gara berdasarkan proporsional terbuka murni. Jadi kita nggak bisa atur mengenai waktu kapan itu diajukan dan apakah ini pantas atau tidak. Semuanya dikembalikan kepada proses yang ada. Oke, Mas Triandika, bagaimana nih, pendapatnya sama atau ada yang berbeda? Iya, kalau saya melihatnya bahwa MK memang ketika mengambil satu putusan yang sangat sensitif seperti ini, resikonya adalah tidak bisa dilepaskan dari kritik publik ya tentang politisasi putusan MK ini. Nah, kalau kita lihat satu peristiwa minggu lalu di mana MK mengabulkan ataupun membuat satu putusan yang memungkinkan Gibran untuk maju gitu ya sebagai cawapres, maka kalau itu seirama dan linier ya putusan MK pada hari ini tentu bisa kita duga ya, atau saya bisa menduganya tidak akan memberikan hambatan bagi Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi konteks politik besar seperti itu. Ya, tetapi memang apapun putusan MK ya dalam sistem politik ya MK juga bagian dari institusi politik yang juga mempengaruhi dinamika politik gitu. Jadi mau tidak mau putusan MK hari ini pun juga saya menduga tidak akan dikabulkan ya, Bang Kodari ya. Ya betul, bisa diprediksi bahwa tidak dikabulkan ya. Karena belajar dari pengalaman kemarin kan mengenai batas usia itu didasarkan kepada dikembalikan kepada mekanisme open legal policy. Ya. Kan begini, sebetulnya menarik untuk diketahui dan mungkin nanti tolong TV One mencari informasi. Sebetulnya yang mengajukan batas atas ini ada berapa sih? Gitu. Apakah cuma satu atau ada beberapa? Ada yang beberapa nih, Bang Kodari, ada beberapa. Argumentasinya salah satunya Rudy Hartono yang mengatakan bahwa usia ini menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin. Tapi nanti ya, Bang Kodari kita lanjutkan, Mas Triandika juga kita lanjutkan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda pemirsa, kami pasti akan kembali untuk Anda.